Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Pendapat Ustadz dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Saya izin bertanya. Saya ingin menjual HP baru kepada pembeli secara kredit, tapi pembeli menginginkan uangnya saja agar dia dapat memilih HP yang dia inginkan di toko HP. Apakah transaksi ini termasuk riba? Jika saya memberi uang kepada pembeli agar dia bisa membeli HP yang dia inginkan dan bayar kepada saya dengan jumlah yang lebih daripada yang saya beri kepada pembeli, mohon pencerahannya, Buya. Kami yakin yang bertanya ini sudah mulai dengar tentang transaksi syar'i, dan hendaknya orang harus seperti itu, merindukan bagaimana transaksi yang syar'i, karena demi kehalalan usaha kita. Dia menjual di HP kredit. Kalau saya punya HP, saya jual kredit sah. HP saya yang mestinya 1 juta, karena Anda bayar 1 tahun maka menjadi 1.200.000. Saya jual 1.200.000, bayarnya 1 tahun, per bulannya begini sah, 100.000 misalnya. Ini sah. Cuman bermasalahnya sang pembeli ini mengatakan, waduh, saya nggak cocok HP yang di sini. Saya pengen Anda ngasih duit ke saya akan belanja, cari HP sesuka saya, nanti akan saya kembalikan uangnya, tentu ada lebihannya dengan kredit. Ini sebetulnya pengen transaksi sang syar'i ini. Pertanyaannya kami paham, dan hendaknya orang punya pertanyaan yang bermakna seperti ini. Maksudnya dia ingin memberikan uang agar belanja HP, tapi dia tetap dapat keuntungan, kan begitu? Itu sah-sah saja. Maka ini sebenarnya ingin bicara tentang bab murabahah. Maka caranya adalah Anda berikan uang tersebut kepada calon pembeli kalau Anda kenal dia. Bilang sama dia suruh beli HP sesukanya, dilihat. Setelah selesai HP ini dapat setorkan kepada Anda, Anda terima HP tersebut. Setelah Anda terima, oh ya, HP saya. Kemudian Anda jual HP tersebut kepada orang tersebut. Misalnya HP itu harganya 1 juta. Oke, tolong cari HP. Ente cari komunikasi dengan toko-toko HP tergede. Oke. Setelah dia mencari toko HP tergede, Anda kasih duit. HP-nya 1.500.000. Dia membayar 1.500.000. Dia wakil Anda untuk membeli ke tempat toko HP besar. Setelah itu barangnya disetorkan ke Anda. Setelah Anda disetorkan ke Anda, sudah Anda terima. Terima kasih, Anda telah membelikan HP untuk saya. Kemudian HP yang harga 1,5 juta ini Anda jual kepada orang yang Anda minta tolong tadi, atau yang memerlukan HP tersebut. Saya jual kepada Anda dengan harga 2 juta, Anda bayar 1 tahun. Nah, begitu sah. Namanya ini adalah saya mencari keuntungan dong. Jadi bukan langsung dibawa pulang ke rumah. Jadi saya minjemin uang 1.500.000 balik 2 juta, yaitu riba. Seperti itu. Karena yang kita antisipasi adalah jangan-jangan bohong, bilang HP-nya sudah dipilihkan, sudah. Tiba bayarnya nambah 2 juta, karena dia riba di situ. Jadi gampang ya, kan dia mau kan kalau dipinjemi duit, kok bukan dipinjemi, titipi duit, sama-sama hasilnya. Ini duit 1 juta, tolong beli HP sesukamu. Oke, ini barangnya. Oke, ambil 1 juta. Itu HP distorkan, bener gak? Setelah bener kita terima. Saya yang beli HP kok, HP saya baru saya jual kepada Anda atau yang lainnya dengan harga saya naikkan dengan kredit, adalah sah. Seperti itu. Maksud kami bukan sisi jawabannya ini, tapi kami berharap semua orang yang melakukan transaksi itu ada kerinduan untuk tahu halal haramnya. Itu iman di dalam hatinya. Lihat berkah orang begitu tuh. Biarpun di hari kemarin masih salah-salah, Allah Maha Pengampun. Yang repot cuek, bahkan tahu pun pura-pura tidak tahu. Oh, repot banget, harus kembali. Loh, katanya teman sahib langganan kan juga harus bayar setiap bulan. Masa datang aja kok susah banget nganterin HP? Oh, repot. Loh, nanti nyicilnya gimana? Transfer. Oke. Kalau memang begitu, serahkan. Mungkin nyerahkan HP-nya. Rumahmu di mana sih? Masa nyerahkan, nunjukkan HP-nya saja susah? Ini loh, HP-nya sudah dapat. Nah, ini seperti itu. Bahkan nanti kalaupun tidak diserahkan, sudah oke, simpan. Baru setelah itu membuat transaksi baru lagi. Sudah simpan HP di kamu. Oke. Sudah pasti benar, ada kejujuran, ada benar HP. Iya. Sudah HP di kamu. Sekarang saya jual HP kamu. Sah-sah saja dengan cara begitu. Yang dihindari adalah agar orang tidak langsung memberikan uang 1,5 juta kemudian kembali 2 juta. Masuk riba. Jadi ingat, yang justru poin yang perlu kami hadirkan adalah kami ingin bahwasanya semua orang yang bertransaksi itu rindu untuk tahu mana yang halal dan mana yang haram. Majma' Al-Fiqih Islami membolehkan jual beli dengan tempo
tempo. Dah, membolehkan jual beli dengan tempo, jangka waktu garis miring kredit pada konferensi ke-6 yang dilaksanakan di Jeddah pada tahun 1990 dalam keputusan tersebut. Jadi jual beli dengan tempo kredit itu boleh. Bawah, ini penjelasannya. Yang bawah langsung bahasa ke jawaban. Jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya, boleh jika waktu dan tambahannya diketahui. Dibayar dalam waktu 2 tahun, dibayar dalam harga 200 juta, dicicil 1 bulan 15 juta, misal 10 juta, 12 juta. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan, karena penjual dan pembeli sama-sama mendapat manfaat. Penjual mendapat manfaat tambahan harga dan pembeli mendapat manfaat tempo jangka waktu. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Apakah di zaman Nabi ada kredit? Ada. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahwa barirah itu manusia. Waktu itu masih boleh jual manusia, hamba sahaya. Bahwa barirah dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Ini menunjukkan bolehnya jual beli kredit. Kesimpulannya, uang dengan barang boleh, tapi uang dengan uang riba. Prof, saya pinjam uang 200 juta, nanti saya bayar 220, haram, riba. Tapi ketika saya beli mobil, Prof, saya cicil tiap bulan, maka lunas dalam waktu 1 tahun, itu tidak riba, karena akadnya uang dengan barang. Yang jadi masalah ketika kita pergi ke dealer untuk beli mobil, kita katakan kita tidak punya uang cash, dia tidak mau langsung transaksi dengan dia, tapi dia akan libatkan pihak ketiga, penyedia keuangan. Pada akhirnya transaksi kita adalah uang dengan uang, bukan uang dengan barang. Lalu apa solusinya? Pergi ke bank syariah. Kenapa di bank syariah uang dengan barang? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bank syariah, saya mau beli mobil, terus mau pinjam uang. Kata bank syariah, kami tidak melayani peminjaman uang dengan uang, karena uang dengan uang berbunga haram. Bapak sebetulnya mau beli apa? Mau beli mobil. Kata orang bank syariah, mobilnya kami beli. Bank syariah membeli mobil. Setelah itu bank syariah menjual mobil itu ke kita, maka akadnya kredit sama seperti barirah dibeli pada zaman Nabi, kredit 9 tahun. Jadi akadnya adalah uang dengan barang. Begitu. Allahu a'lam. Bagaimana cara menghindari riba? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Lawannya riba transaksi jual beli. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita transaksi jual beli. Kalau ini sebagai penutup bahasan kita ya. Kalau ada seseorang terlibat dalam riba ada beberapa macam tentunya. Kalau ada riba yang kita bicarakan dalam masalah cicilan, KPR dan seterusnya ini ya, maka caranya bagaimana supaya dia lepas dan dia boleh KPR. Bolehkah KPR dalam Islam? Boleh. Gunakan kaidahnya ayat tadi, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan transaksi jual beli dan Allah halalkan riba. Akad yang ditulis jangan akad ribawi, tapi akad transaksi jual beli. Misal, ada orang datang kepada saya mengatakan, Khalid, saya mau beli sebuah mobil, harganya 200 juta. Saya nggak punya duit, bisa nggak kamu beliin saya? Saya bilang baik, saya belikan. Tapi mobil itu saya akan jual kepada kamu 250 juta ya. Saya akan jual dengan kamu, transaksi jual beli. Dia bilang baiklah. Saya bilang boleh kamu bayar selama 36 bulan. Terjadi kesepakatan. Maka ini boleh, dia cicil setiap bulan berapa, yang penting selama 36 bulan selesai. Itu namanya akad jual beli. Tapi kalau misal sebuah instansi atau individu mengatakan dia pinjamkan uang 200 juta, pinjaman seperti misalnya pihak perbankan konvensional biasanya begitu akadnya. Dia pihak pertama bank meminjamkan uang kepada si fulan 200 juta yang ya akan dibayar dengan bunga per bulannya sekian, gitu kan, dibayar sekian bulan. Maka akadnya utang piutang. Hukum syar'i kalau menghutangkan tidak boleh bertambah, titik, gitu kan.
Harus diketahui nih, dalam Islam ada transaksi yang boleh kita ambil keuntungan, ada transaksi yang tidak boleh. Jasa, utang dan gadai tidak boleh bertambah. Ini jasa. Ini memang urusannya akhirat nih. Utangkan orang sama gadai, ya itu tidak boleh sama sekali kita mengambil keuntungan di sini. Dia gadai rumahnya harganya 200 juta, kita ambil, dia ambil uang 50 juta. Jatuh tempo sebulan, ternyata dia nggak bisa bayar. Apa yang harus dilakukan? Rumahnya boleh kita lelang, dijual rumahnya, laku 200 juta, kita ambil 50 uang kita, 150 kembalikan kepada dia. Nggak boleh goror, nggak boleh mengambil haknya orang lain. Memang ini nggak boleh ada keuntungan di sini. Kalau investasi, memang murni ini saya mau buka restoran, saya mau buka toko, ini modalnya untuk sekian orang masuk, kita akad jelas, kita kalau akan ambil sekian persen, maka ini boleh ambil keuntungan. Tentukan presentasi, silahkan. Jadi ini kalau kita masuk riba di masalah KPR, cicilan dan seterusnya. Kalau riba yang lain adalah orang-orang yang kerja di instansi ribawi. Makanya memang juga harus keluar teman-teman sekalian. Maaf saya bahasakan langsung seperti ini. Dan cukup banyak teman-teman, saya tidak katakan murid saya, tapi sudah hadir di pengajian di Jakarta. Alhamdulillah akhirnya mereka tinggalkan itu. Pegangi ayat Al-Quran begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan ubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Kalau antum terus mengatakan, saya kalau keluar saya mau berikan makan apa anak istri saya, itu antum sedang ngurung diri antum di bingkai kehidupan yang antum buat sendiri. Allah tidak akan ubah keadaan antum sampai antum keluar dari situ. Keluar dulu, baru Allah kasih ikhtiar, gitu kan? Jadi nggak boleh kita kurung diri kita di situ. Lalu sampai kapan? Sampai mati. Kita nggak tahu ajal kapan datang. Sementara kata Nabi SAW, hati-hati. 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Riwayat lain, 1 dirham riba lebih berat daripada menzinai ibu sendiri. Ini bukan hal yang ringan ini. Tinggalkan semua itu. Allah mengatakan wahallallahu bi'a wa harrama riba. Memang diharamkan riba dan Allah halalkan transaksi jual beli. Saya sarankan transaksi jual beli. Dan umumnya orang terjerumus kepada riba karena faktor utama memaksakan diri melampaui kapasitasnya. Teman-teman, kalau kita masih bisa kontrak, jangan paksain, gitu kan? Orang tidak harus maksain, harus memiliki. Ya sudah lah, kalau belum bisa ya sudah. Kumpulin uang, nabung, bisniskan, nanti bisa cash beli, terhormat, gak dikejar-kejar, gitu kan? Kita sudah jelas hak milik kita bisa jual setiap saat daripada kita maksakan diri kepada hal-hal yang tidak perlu. Atau cari teman-teman atau instansi yang bisa mengutangkan kita, ya maksud saya di sini membelikan produk, kemudian nanti dia ya, mengambil keuntungan dari itu dengan akad jelas jual beli, itu dibolehkan.